Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini kita akan membaca berita tentang dunia, yaitu persinggungan antar negara itu semakin kentara gitu ya, bahwa akan prediksi akan terjadinya perang dunia ketiga itu perang fisik, dan itu berarti akan ada kehancuran pada setiap bagian negara ini, setiap bagian dunia ini diakibatkan oleh perang itu gitu ya. Dan itu sangat sangat berbahaya, dan apakah mungkin itu bisa kita hindarkan gitu ya. Di antaranya ini saya akan membacakan satu berita yang mengejutkan, dan ini memang sering terjadi, sering dilakukan oleh Putin ya. Di sini saya mengutip tempo.com. Ini baru saja tadi di-publish ini jam setengah 8 lebih ya. Putin singgung perang dingin, ancam Rusia siap produksi senjata nuklir. Teman-teman, nuklir itu melebihi bom atom ya. Jadi dia itu sekali bocor aja, nuklir itu bisa menyebabkan ribuan bahkan ratusan ribu manusia mati karena racun, eee, apa, karena kebocoran nuklir. Bayangkan kalau nuklir itu meledak gitu ya, itu tidak terbayang ya betapa banyak korosi yang terjadi ya, akibat dari nuklir itu. Mari kita baca berita ini. Tempo.co, Jakarta. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu 28 Juli 2024 mengancam akan meluncurkan kembali produksi senjata nuklir jarak menengah jika Amerika Serikat mengkonfirmasi niatnya untuk menyebarkan rudal ke Jerman atau tempat lain di Eropa. Ini kata Putin ini, jika Amerika melaksanakan rencana tersebut, kami akan menganggap diri kami terbebas dari moratorium sepihak untuk sebelumnya diadopsi terkait pengerahan kemampuan serangan jarak menengah dan pendek, kata Putin saat parade angkatan laut di Saint Petersburg. Putin menambahkan bahwa sekarang di Rusia pengembangan sejumlah sistem semacam itu sedang dalam tahap akhir. Kami akan mengambil langkah-langkah serupa dalam penyebarannya dengan mempertimbangkan tindakan AS sedetailnya di Eropa dan di wilayah lain di dunia, ujarnya. Rudal semacam itu yang dapat menempuh jarak antara 500 km dan 5.500 km menjadi subjek perjanjian pengendalian senjata yang ditandatangani oleh AS dan Uni Soviet pada tahun 1987. Namun, baik Washington maupun Moskow menarik diri dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah pada tahun 2019, masing-masing menuduh pihak lain melakukan pelanggaran. Rusia kemudian mengatakan tidak akan memulai kembali produksi rudal tersebut selama Amerika Serikat tidak menyebarkan rudal di luar negeri. Pada awal Juli, Washington dan Berlin mengumumkan bahwa penempatan episodik rudal jarak jauh AS termasuk rudal jelajah Tomahawk ke Jerman akan dimulai pada tahun 2026. Putin mengatakan bahwa lokasi administratif dan militer penting Rusia akan berada dalam jangkauan rudal tersebut yang di masa depan dapat dilengkapi dengan hulu ledak ya, ya, sehingga wilayah kami akan berada dalam jarak sekitar 10 menit dari peluncuran serangan. Presiden Rusia juga menyebutkan bahwa AS telah mengerahkan sistem rudal jarak menengah Typhoon di Denmark dan Filipina dan latihan baru-baru ini.
Oke, sebelum kita lanjut beritanya ini, saya ingin berbicara sedikit dulu bahwa AS ini memang satu negara yang adidaya dan tapi mereka seringkali melakukan sakarapidewe ya, seenaknya melakukan hal-hal yang di luar perjanjian. Sehingga memang Amerika ini di atas angin gitu ya, seolah-olah mereka itu negara yang paling kuat. Di era teknologi hari ini, kita tidak bisa melihat suatu negara itu dari luas negaranya, atau kita tidak bisa juga melihat kekuatan negara itu dari banyak eee, tentaranya gitu ya, atau bahkan dari banyak senjatanya gitu. Tapi ada hal-hal lain, pertimbangan lain di era teknologi ini yang mungkin ada satu satu senjata saja yang mampu meledakkan sebagian dunia misalkan. Itu kan sudah menjadi ancaman besar itu. Artinya bom bunuh diri itu berbahayanya kalau perang dunia ketiga ini terjadi. Satu ledakan nuklir itu bayangkan itu berapa jauh kan. Heeh, ya begitulah kira-kira. Situasi ini mengingatkan kita pada peristiwa perang dingin yang terkait dengan penembatan rudal jarak menengah Persik Amerika di Eropa, kata Putin. Putin menyinggung perang dingin ya, perang dingin yang terjadi di Amerika, Persik Amerika di Eropa itu. AS mengerahkan rudal balistik Persing AS di Jerman Barat pada tahun 1980-an. Pada puncak perang dingin, rudal AS terus ditempatkan hingga penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990-an. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat secara signifikan mengurangi jumlah rudal yang ditempatkan di Eropa karena ancaman di Moskow mereda. Kremlin setelah memperingatkan pada pertengahan Juli bahwa usulan penempatan AS akan berarti bahwa ibu kota Eropa akan menjadi sasaran rudal Rusia. Kami mengambil langkah pasti menuju Perang Dingin. Semua atribut Perang Dingin dengan konfrontasi langsung kembali, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kembali kepada wartawan TV pemerintah. Jadi Putin ini mengingatkan tentang perang dingin yang terjadi di Amerika dan di Eropa waktu itu ya, bahwa memang itu berbahaya ya, itu berbahaya. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa Amerika ini melakukan penyebaran rudal ini ada semacam psikologi psikologi ketakutan, karena selama ini mereka membantu Israel, yang Israel notabene sebagai sebuah negara yang dicecar oleh hampir sebagian besar dari negara-negara ya, karena perlakuan mereka terhadap Palestina. Sementara Amerika dari awal hingga hari ini itu mendukung Israel. Barangkali itu kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.